Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, tukang son, tolong dibenarkan sonnya. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, jamaah maulid dan silaturahimi lintas agama yang bertempat di lapangan serbaguna ndasmu minggir ora ketok. Lipo Cikarang Jalan Tirta Kencana 8 Taman Cihitam. Oh, Cibiru. Cibiru. Itu mbaknya yang di depan itu jilbabnya merah apa hitam? Itu merah apa hitam? Oh, saya pikir merah. Benar kata orang, cinta itu membutakan. Codot. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini di bawah sinar rembulan yang menjadi saksi bisu untuk kita bisa bertemu dan berjumpa dalam suasana yang membahagiakan, yang senantiasa ada persaudaraan di antara kita. Cangkemnya ngapa tuh kayak gini? Kita sering mendengar istilah sahabat, saudara, teman, pacar. Sahabat kalau definisi zaman Rasulullah adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya sahabat. Sahabat Nabi. Kalau hari ini, apa itu sahabat? Sahabat itu beda dengan pacar, sahabat itu beda dengan teman, sahabat itu beda dengan pembawa degan. Beda. Wah, kau wedi teganing kaya ndasmu. Banyak amat minumnya bro. Ya Allah, ini cangkem apa warung? Ini menghina banget toh ini. Ya. Sudah banyak istri belum kamu? Belum, ya maklum aja pas-pasan ya. Kita mulai pengajian malam hari ini dengan membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Kiai dikasih jeruk nipis sih matane lah. Jeruk nipis. Ada apel, ada anggur. Mbak-mbaknya yang kimcil, saya tanya. Anda pilih apel apa pilih anggur? Apel, betul. Kenapa saya pilih apel daripada pilih anggur? Karena saya lebih suka diapelin daripada dianggurin nih. Ambiar. Los rarewel sok kabeh. Panitia, tisunya belum, goblok. Karena aku butuh tisu. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Yang kemudian kita rangkai dalam bahasa saudara. Siapakah teman itu? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Itu teman. Mau datang kalau kita dalam keadaan senang. Teko meneh. Bro, tisu.
Malah badokan gitu. Ayo Kang, diuntal Kang. Nah, ya makasih ya. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan mbaknya itu. Tapi sayangnya kamu beda pemikiran dengan mbaknya itu. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Ya. Teman itu 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapakah pacar itu? Pacar itu adalah 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Dan siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah 1 orang yang bertahan ketika 1001 orang meninggalkanmu. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita sebagai sahabat, sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Ciri persahabatan yang baik itu apa? Jangan pernah menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi melanjutkan sebuah persaudaraan. Setuju? Maka malam hari ini kita sesama saudara. Ada yang saudara se-Islam dengan saya. Ada yang saudara yang seiman dengan saya. Ada saudara yang sebangsa dan setanah air dengan saya. Dan ada saudara sesama manusia. Sesama Islam, kita bersaudara atas nama kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesama bangsa Indonesia, kita bersaudara di bawah ideologi Pancasila. Dan sesama manusia, kita bersaudara atas nama hablum minannas. Maka mudah-mudahan persaudaraan ini tidak hanya terjadi di dunia, tapi sampai di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mbak-mbaknya yang depan itu masuk surga pertama kali. Amin. Kapan berangkatnya? Habis pengajian. Ya. Tadi pengajian modar. Ya enggak apa-apa. Jangan mati dulu deh, kasihan. Kimcil. Maka malam hari ini kita bergembira berkumpul di sini. Persaudaraan secara sesama umat Islam dengan di bawah bendera kalimat la ilaha illallah. Jangan terkecoh. Bedakan bendera tauhid dengan bendera HTI. Umat-umat Islam tidak mungkin menolak bendera la ilaha illallah. Tapi banyak orang hari ini yang memanfaatkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian banyak orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Kemudian apa? Menggelar aksi. Aksi bela nabi, aksi bela tauhid, aksi bela negara, aksi bela ulama. Sementara kita yang tidak menggelar demo katanya tidak pernah membela itu. Kalian salah. Aksi bela tahlil, aksi bela tauhid bagi kami tidak harus turun ke jalan. Tidak harus mengibar-ngebirkan bendera. Tetapi aksi bela tauhid cukup dengan tahlilan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu the real aksi bela tauhid. Aksi bela nabi, gak perlu teriak-teriak. Gak perlu. Cukup ke masjid, ke pengajian dengan melaksanakan maulid Nabi, dengan membaca al-barjanji, dengan membaca sholawatan, dengan mengadakan mauludan. Aksi bela Nabi. Aksi bela ulama tidak perlu teriak-teriak di jalan, cukup dengan membaca manakiban. Aksi bela negara gak perlu turun kemana-mana, cukup istighosahan. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, mauludan. Aksi bela ulama, manakiban. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela kimcil, ya lamaran. Ingat wahai para codot, ya. Pada akhirnya, kamu yang setiap hari menyapa dia dengan menggunakan WA akan kalah dengan orang yang menyapa dia dan menyebut namanya di dalam doa.
Ngono, ulang beribik cewek terus. Cewek itu jangan pernah kamu pikir berat-berat. Apa bedanya cewek dengan sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragatin teh oke, tipek kancane. Odar kowe. Ajur jum. Maka kita berada di bawah kalimat yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang di dalam Pancasila disebutkan satu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dirangkai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kata Al-Quran Allah berfirman. Duriba alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan tertimpa dimanapun manusia berada kecuali dia mengamalkan dua perkara. Yang pertama menjaga hubungan dia dengan Allah yang lebih dikenal dengan pemahaman dan kalimat hablum minallah. Dan menjaga hubungan dengan sesama manusia yang kita kenal dengan kalimat hablum minan nas. Dua ini kamu lakukan selamat. La ilaha illallah. Tahlilan di mana-mana. Dengan segala ekspresinya. Enggak haruslah hari ini kita itu reaktif. Saya pengajian di Cianjur yang dibubarkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sebenarnya saya mau ngaji. Tapi kalau saya naik panggung khawatir anak-anak banser bentrok dengan yang lain. Maka saya ketika Kapolres bilang, gimana Gus? Sudah. Sing waras ngalah. Sing ngamuk berarti edan. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Ngono kae. Rasa dolanan HP wae, Ci. HP-ne keras sing gaya. Tapi kadang-kadang kita itu perlu belajar dari wong edan loh. Wong edan itu hidupnya menyenangkan. Dan orang gila itu gak pernah sakit. Coba kamu lihat, wong edan itu makan nasi busuk, perutnya gak pernah mules. Tidur di pinggir jalan, gak pernah masuk angin. Gak ada orang edan minta kerokan, gak ada. Mereka kehujanan gak pilek. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu gak pernah sakit? Karena orang gila itu gak punya pikiran. Makanya kalau kamu pengen gak pernah sakit, gampang. Jadilah orang yang tidak banyak pikiran, malah dadi wong edan. Goblok iki lho. Malah dadi wong edan ini. Jadi waktu itu teman-teman, gimana Gus? Kita hajar? Enggak usah, mundur saja. Saya enggak ngaji enggak apa-apa kok. Santai saja. Lo nanti Gus minta enggak diamplopi? Uang saya banyak, santai saja. Padake wong tipis ya teh. Slow aja bro, slow. Karena saya ngaji bukan untuk penghasilan. Kalau untuk penghasilan ya saya mending tidur di rumah sama istri. Istri satu-satunya. Nambah, nunggu takdir. Kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Kenapa? Den Watson naksir sama saya ya. Aku rabi karo Den Watson yang meteng iso aku. Balik. Hari ini di Indonesia itu susah untuk cari orang yang mau ngalah. Karena rata-rata egonya tinggi. Terutama ego lintas sektoral. Ketika berkaitan dengan ormas, pembelaan terhadap organisasi masing-masing itu ya Allah. Salah benar dibela. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman Banser, ingat Banser, musuh jangan dicari. Ketemu musuh jangan lari. Jangan cari perkara dengan siapapun. Karena Banser dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama tidak untuk cari masalah dengan siapapun. Betul? Tugas Banser itu jaga ulama, kawal NKRI. Makanya saya besok masuk surga, insya Allah Banser akan menyertainya.
Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, Banser sudah survei lokasi. Begitu surganya siap, kiainya masuk surga, Bansernya keluar lagi. Ya enggak apa-apa. Banser dilawan. Banser itu kan semboyannya satu, berani mati, jangan sampai lapar. Rupa-rupa besek inilah ya. Hablum minallah. Meyakini agama yang kita peluk itu benar, hukumnya wajib. Tetapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain. Betul? Makanya kemudian dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan pernah menghina Tuhannya orang lain. Kalau kamu pengen Islammu tidak dihina, jangan pernah menghina agama orang lain. Saya sampaikan, coba quote saya ini kamu ingat. Orang non-Islam tidak membaca kitabmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlakmu. Maka kalau kamu pengen menampilkan wajah Islam yang menyenangkan, perbaikilah akhlakmu. Salah satunya apa? Dengan tidak menjelek-jelekan agama lain. Sekian ratus orang yang hari ini saya Islamkan, setiap kali saya Islamkan saya bilang, satu, jangan putus silaturahmi dengan keluargamu. Dua, jangan pernah menjelek-jelekkan agamamu sebelumnya. Ibunya Mas Dedi itu sampai hari ini masih Katolik. Anaknya si Aska itu masih Katolik. Keluarga besarnya banyak yang Katolik. Saya bilang sama Dedi, bro, tetap kamu jalin hubungan dengan mereka. Jangan pernah kamu tinggalkan mereka. Jangan pernah tampakkan sesuatu yang buruk di hadapan mereka. Kalau kamu sebagai orang Islam menampakkan wujud Islam yang menakutkan, maka keluargamu akan selamanya takut dengan Islam. Yang slow-slow saja lah, Wallace slow. Los, rarewel, sok kabeh. Gorene malah dipek. Katanya sok kabeh. Degane matamu, degane gitu. Dan alhamdulillah, walaupun Deddy Corbuzier awalnya keluarganya kaget ketika Deddy masuk Islam. Sekarang kalau saya ke sana keluarganya fan-fan saja. Karena apa? Deddy mampu menampilkan wajah Islam yang menyenangkan. Wajahnya saja kelihatannya menakutkan. Wah, Deddy itu kan bodinya atletis, hatinya teletabis. Dia tuh orangnya romantis, kelihatannya guala, gitu kan. Di mana-mana orang mengatakan begini-begini tentang Deddy. Tapi saya tahu betul dengan Deddy. Dia itu manusia super cerdas. Lulusan S3 dengan gelar PhD, filosofi doktor. Dia belajar agama dengan saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Tapi apa? Tapi hubungan saya dengan dia sehat. Kalau dia punya salah saya berani menegur. Dan selama ini dia mantap dengan Islam. Kenapa? Karena pertanyaan apapun dia terhadap saya tentang Islam itu mampu saya jelaskan secara rasional. Deddy itu kan orangnya super cerdas. Saking cerdasnya rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, bintang iklan sampo. Yang mau disampo apanya? Ya saya berdoa mudah-mudahan paling lambat Ramadan ini anaknya bisa bersahadat seperti Deddy. Dalam kalimat la ilaha illallah, kita harus meyakini Islam yang paling benar. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menjelek-jelekkan agama lain. Apalagi ketika kita berbicara Pancasila. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama ini di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menjalankan agama yang diyakininya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun.
Islam, silakan ke masjid. Kristen, Katolik, silakan ke gereja. Enggak ada larangan dari pihak manapun. Sah. Maka saya mengatakan begini, karena judulnya di situ silaturahmi lintas agama. Sila itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti menyambung kasih sayang, menyambung rasa cinta. Barang siapa yang mau silaturahmi, 1 dipanjangkan umurnya, 2 dimudahkan rezekinya, 3 akan diakhiri kejombloannya, dan 3 insya Allah akan lunas hutang-hutangnya. Kalau dibayar. Makanya kalau kamu pengen segera berakhir kejombloannya, kamu ingat, jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu. Kalau kamu belum ketemu jodohmu, barangkali kamu yang susah diatur. Insya Allah, jomblomu segera berakhir. Kalau tidak di pelaminan, ya di pemakaman, insya Allah. Saya sarankan kalau kamu menikah, menikahlah dengan janda. Janda semakin di depan. Kalau pemuda sudah pernah merasakan nikmatnya janda, perawan lewat. Iya. Kenapa harus janda? Jelas. Ibarat naik kuda enggak perlu diajari, langsung lari, serontah. Ada janda di sini? Oh banyak. Ingatlah wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Janda itu macam-macam, ada jablay, janda lebay, ada jalak, janda galak. Ada BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Ada juga BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Kalau Gus Miftah juga BPJS, Buronan Para Janda Sosialita. Tapi sekarang yang lagi ngehit itu adalah yang paling viral, Rojali. Rombongan janda liar. Biasanya orangnya datang, duduknya di tengah, jilbabnya pink. Biasanya begitu. Wis tuwa jilbabe pink. Aku curiga, jangan-jangan sing pakai ya pink. Indonesia itu rumah besar. Cangkem. Apa ya cangkem cah iki? Malah duding-dudingan iki lho. Dudu aku. Ambiar. Rondo. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang. Nah, sing numpuki sapa sing numpaki? Indonesia itu rumah besar. Ini rumah besar ya. Ini sebenarnya bidang garapnya orang-orang DPR MPR ini. Tapi omongannya wong MPR ini, DPR sekarang banyak nggak dipercaya. Soalnya calon-calon DPR itu ya kalau mau nyalon datang ke rakyat, kalau sudah jadi meninggalkan rakyat. Tapi kamu jangan iri dengan DPR. Toh DPR itu wakilnya rakyat. Rakyat pengen kaya diwakili DPR. Pengen punya rumah bagus diwakili DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Masuk neraka diwakili. Masih ingat nggak dengan pesawat apa dulu yang nabrak Gunung Salak itu? Pesawat Sukhoi. Yang nabrak Gunung Salak. Kalau kamu tahu, kalau seandainya seluruh anggota DPR naik pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, yang selamat berapa? Mati semua? Salah. Kalau 560 anggota DPR naik pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, yang selamat berapa? 260 juta rakyat Indonesia. Jadilah DPR mudar, rakyatnya selamat. Ya DPR perlu kita kritik. Kalau ada produk undang-undang yang dibuat DPR bagus, kita acungi jempol. Contohnya RUU pesantren, undang-undang saya itu bagus, didukung.
Oh, tapi lah ya DPR gaweane nguntal duit rakyat ya perlu dikritik. Maka saya bilang hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya bajingan. Ya kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Jayanya kalau mau nyalon nanam pohon mangga, tumbuhnya gambar caleg. Kalau mau nyalon itu nanam pohon kelapa, tumbuhnya gambar caleg. Bahkan setan, iblis, demit itu merasa terjajah dengan gambarnya caleg. Makanya setannya pergi, sampai setannya heran lihat gambarnya caleg, cangkemnya merenges, ramengkem-mingkem. Gayane kalau mau nyalon captionnya, bahkan di Jogja itu ada gambar caleg dibalik, kakinya di atas, ndase ning ngisor gitu loh. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, dobos. Serah percaya. Kalau mau nyalon, sowan kiai. Begitu jadi, kiainya ditinggal. Kan lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Apa itu daun salam sama laos? Kalau mau nyayur, masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Kan danco. Ada DPR di sini? Ada DPR? Aman. Bapak DPR? Bapak DPR ya? Antas wajahnya kayak palu. Kok losdol matamu, losdol gitu loh. Bisa selawatan di sini ya? Ya, insya Allah kita ngaji sampai jam 6 pagi ya. Siap matamu. Siap. Kak Asraf. Ayo selawatan. Cek. Wih, bajunya merah putih. Subhanallah. Cari tambang kerek. Ayo minta lagu apa? Cek. Kartonya no. Ya Allah. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Kamu bisa ngiringi kalau katanya nama udah janji? Bisa. Cangkemmu sapa bisa, gimana sapa gimana? Kono suara tanpa wujud ini bahaya ini. Ada suara nggak ada wujudnya itu namanya entut. Oh, kamu kayak entut. Ayo, Kartonyono medhot janji tapi versi sholawat ala Gus Miftah. Jadi saya besok tanggal 22 ngaji di rumahnya Denny Caknan, penyanyi Kartonyono medhot janji. Syukuran jadi artis. Jadi artis. Insya Allah ini besok juga artis ya. Artis sinetron beranak dalam kubur. Ayo tabui. Ora iso mudun panggung. Apal gak dengan aku Kartonyono medhot janji? Ora goblok. Gayane kopiahnya NU. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya.
kenceng selawat bareng-bareng. Rabbi ya Rabbi Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusabil fadilah, Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim, alaihi wasallim. Ayo tarik sing banter. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nyalakan lampu flash. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusabil fadilah, Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim, alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, lampunya tuh udah begini, lagi lagu ngandani bocah-bocah jomblo iki. Tolong lampunya di cendol dawet matamu. Pengajian malah cendol dawet. Iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Lampu tengah dimatikan. Kalau nggak bisa mati, tuan rumah tak pateni. Ayo. Coba lampu yang tengah. Genset pateni. Jensete pateni matamu ngawur. Jensete pateni aku ngajini kepiye goblok. Coba lampu tengah bisa dimatikan nggak? Saya pengen romantis bersama ibu-ibu Cijantung. Oh Cibiru, Cijantung. Oi, matiin dong. Kalau enggak pinjam sempaknya. Wih orang mati wih. Cabut kabelnya. Colokannya cabut bro. Atau pengen dicabut nyawanya. Diangkat semua flashnya. Ayo, sing romantis. Wih, lampunya ganggu kayak gue. Semuanya diangkat. Yuk, sallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan kalian dulu. Hatiku rasane lara, nyawang konco atoh karo agama. Raduwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa
Huwal habibullah turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali. Siap ngambiar bareng? Ayo versi asli nih. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Salawat ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali. Hadrohnya berhenti, jamaah yang kencang. Ya Rab, waghfir lana ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Lanjut. Masa kowe lali karo sumpah mbiyen bakal ngancani urip tekan matiku, pancene ada tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku. Terakhir yang paling banter, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kesel ngaji meneh. Sonnya tuh jeleknya satu, kalau untuk nyanyi bengok malah dicilik karena suaranya dibagi sama hadroh. Goblok. Saya itu kan hafal banget dengan suara son. Jadi kadang-kadang tukang son tuh kalau kita nyanyi karena mic-nya banyak dengan hadroh, powernya mic yang saya pegang itu dikurangi. Ayo, yo ora nanti tukang son nih. Ngayel tak tapuk nganggo duit cangkeme pokoknya. Mana tukang sonnya mana? Saya doakan jadi son yang paling besar. Sa RT. Ora apa-apa. Kualik goblok. Apa? Ora rasa kepek, kaya nggonmu kepek. Pengajian isine kepek. Saya pulang semalam tuh langsung mandi 7 kali. Salah satunya pakai pasir. Gara-gara ketemu mbak-mbak iki lho.
Nyo, tak kayak jeruk. Kalau berebut malah nggak dapet. Kayak belakangmu itu loh, mantan copet. Wut, no. Langsung wut. Nyo, HP iPhone. Mental miskin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, ini ngomong kebangsaan. Judulnya silaturahmi lintas agama. Ya, silaturahmi dengan siapapun boleh. Dengan tetanggamu Darmo Gandul boleh. Saya nggak tahu Darmo Gandul itu apa. Tapi kalau gandulnya Mbak Darmo saya tahu. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini sebenarnya sekali lagi bidang garapnya MPR. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tapi kadang-kadang DPR juga nggak paham seperti ini. Biasa kan, pekerjaan mereka tidur. Katanya sidang, tapi kelihatannya khusyuk, ternyata produksi air mineral. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. 6 agama ini layak mendapatkan tempat di Indonesia karena diakui oleh undang-undang. Jadi kalau Anda pengen dikatakan sebagai orang Islam yang baik, jangan pernah mengganggu kamar orang lain. Anda orang Katolik, orang Kristen, pengen dikatakan sebagai orang Katolik dan Kristen yang baik dalam bingkai Pancasila, jangan pernah mengganggu kamar orang lain. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Makanya tetangga saya Katolik, beliau Romo, utara saya kuburan, selatan saya rumahnya pendeta. Dan saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan? Untuk apa saya marah-marah dengan kuburan? Tetangga saya itu Katolik. Ada pendopo, ada pendeta, ada Romo. Dan kita fine-fine saja. Maafi muskilah, nggak pernah ada masalah. Karena kita memahami persoalan iman, Al-Quran mengatakan famang syaa fal yu'min, famang syaa fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Begitu orang udah milih agama, kita dikasih konsep toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Monggo Bib, binarak Bib. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maafi muskilah, gak ada masalah. Monggo. Bib, kopinya 1 Bib. Enggak, Bib, santai aja Bib. Saya orangnya dermawan kok Bib. Tenang, cangkemunya tak kayak malah suwe-suwe kayak makani munyok. Sabar. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu haruslah lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Santai saja, bro. Gak usah khawatir dengan para pembenci. Karena pembenci itu adalah penggemar yang menempuh jalur hina. Ya kan? Pembenci itu penggemar yang menempuh jalur hina. Jadi kita dibenci orang santai saja. Haters itu adalah lovers yang tertunda. Saya itu kalau di Jawa Timur mendapatkan julukan baru. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Malah dikasih julukan presiden para pendosa. Jadi dalam konteks ini, dalam Pancasila ini, orang Islam silakan kembali ke kamar Islam, Kristen kembali ke kamar Kristen. Justru dengan sikap saya seperti ini, itu banyak mendatangkan orang non-Islam masuk Islam. Karena memang dakwah itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Jadi ya slow-slow saja bro. Yang Kristen, monggo Pak, saya kalau hari Sabtu, Minggu, tetangga saya kan pendeta. Dia masih nyapu di jalan, Pak kok tumben buat tentang gereja. Sekedap malih Gus. Dan mereka itu kalau berangkat ke gereja, ke Waka. Kemana Pak? Gereja. Pakai jas, pakai sepatu meling. Bahasan orang Islam, ya Allah berangkat ke masjid sarungnya ngelinting.
Sandale selen, ya Allah. Siji abang, siji hijau itu kan. Ya Allah. Saya pernah sholat di depan saya itu kaosnya tulisannya apa? Panitia surga. Ya Allah. Urung mati dari panitia surga gitu loh. Kau agak. Ibu-ibu juga begitu. Masuk ke masjid, ya Allah. Rukohnya. Jamur tok. Boya kalau ketemu Allah itu khudzu zinatakum. Sing gagah itu loh. Pakaiannya ya sing apik. Oh, no. Sarungnya ya sing jos. Ibu-ibu dandane ya sing apik, serukuhe sing apik. Masuk masjid tuh, ya Allah, njelek kutis. Sambune bawang. Jadi saya itu kadang-kadang ngiri dengan tetangga saya Katolik Kristen itu. Kalau berangkat ke gereja, Pak, tak akui pakai jas, pakai dasi. Loh, kan boleh kemudian kita juga seperti itu ke masjid. Kayak orang-orang Turki itu kalau ke masjid, wah pakai jas, pakai dasi. Kewagah, Allahu Akbar. Jangan kemudian mencerminkan keislaman ngah-ingih gitu loh. Kenapa di mana-mana saya berpenampilan meyakinkan? Oh, senajan tuh amplopnya pas-pasan. Enggak salah gitu loh. Enggak salah. Kayak Habibnya gini kan, wah penampilan meyakinkan. HP cross, coba meyakinkan. Meyakinkan kan. Asik dipandang mata kan. Pakai imamah, pakai sorban warnanya biru. Masya Allah, akiknya batu nisan. Ya Allah. Ya. Ajib, ajib. Jadi orang Islam ya, makanya saya pun berpenampilan lain. Karena saya mau pakai seperti Habibnya, nggak begitu pantas. Ya saya pakai ala saya sendiri, pakai belangkon, gitu kan. Pakai celana seperti ini. Mbak-mbaknya mikir, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Lebih lucu lagi. Kamu jangan bayangin yang enggak. Yang saya pakai ini namanya apa? Gajah duduk matamu. Koyong ini kok gajah duduk goblok. Apa matamu ki katarak? Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Sak buka, ora apa-apa. Koyong ini matane ngene. Ini saya ngaji ke Eropa ya pakai kayak gini, ke Arab Saudi pakai kayak gini, ke Jerman kemana, ke Hong Kong, ke Korea kayak gini, aku nggak urusan. Ya, supaya orang itu, Karena saya belajar dari tetangga saya orang Nasrani, tetangga dekat saya itu, tetangga pas itu Nasrani. Mereka kalau ke gereja penampilannya meyakinkan, baunya wangi. Maka kita kan juga seperti itu. Disunahkan pakai yang wangi-wangi karena malaikat paling suka dengan yang wangi-wangi. Bau yang paling dibenci oleh malaikat itu apa? Bau bawang. Makanya kenapa harus pakai siwak? Kamu ke masjid mulutnya bawang, terasi, jengkol, pete. Ya Allah. Kalau kamu habis makan pete pengen gak bau gampang. Bagaimana cara menghilangkan bau pete? Habis makan pete makan jengkol. Hilang bau pete ganti bau jengkol. Katanya an-nadhafatu minal iman. Mau sholat gak gosok gigi. Ya Allah. Allahu Akbar. Malaikatnya yang minggat. Makan sambal bawang pete melah gelagaan. Malaikatnya melayu dancot ngomong itu. Yang meyakinkan seperti Habib kita malam hari ini. Luar biasa. Ajib. Kakak. Ya kacamata Gucci. Minang gitu loh. Ya kan ganteng-ganteng ngono kuwi le. Insyaallah jodohmu tidak lama lagi. 2035 ya. Konsep lakum dinukum waliyadin ini betul-betul saya praktekkan. Kayak saya kemarin ulang tahun pondok sebulan yang lalu. Yang hadir 2 hari 2 malam itu lebih dari 50.000 orang. Panitia yang membantu saya masak, teman-teman saya Nasrani. Pak Kiai boleh nggak saya bantu masak? Monggo, nggak apa-apa. Dalam kaitan hablum minan nas, kita boleh membuka pintu dengan siapapun. Tetanggamu Nasrani mati, kamu layat boleh. Siapa yang melarang? Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay mati, layat. Nggak ada larangan, padahal bukan orang Islam.
Boleh. Bahkan mohon maaf, jenazahnya Kanjeng Nabi diminta untuk dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay. Dikasih sama Kanjeng Nabi. Sebegitunya Kanjeng Nabi mengajarkan kita demokrasi. Sementara kadang-kadang kita malah merusak demokrasi, merasa paling benar dan menjelek-jelekkan orang lain. Betul? Ini nggak boleh, ini penyakit orang Indonesia kalau kayak gitu. Saya benar, kamu salah. Kamu salah, saya benar. Kamu sesat, kamu neraka. Apa surga mau untal dewe. Surga itu terlalu luas kalau hanya kamu masukin sendiri, tak kandani. Bidadarinya terlalu banyak. Mau pek dewe, alah hekah-hekah kok kowe ngopo. Maka tampakkan wajah Islam yang menyenangkan. Silaturahmi dengan siapapun, beragama lain, oke. Saya hari ini banyak mendapatkan orang-orang yang pengen konsultasi tentang Islam melalui DM saya. Saya itu balesi DM di Instagram. Satu, anak pengen mondok ke tempat saya. Atau dua, orang minta doa. Walaupun cuma like atau amin, pasti saya aminkan. Atau saya ngetek Al-Fatihah. Dan yang paling saya balas adalah ketika mereka konsultasi tentang agama. Termasuk seorang perempuan dari Jerman namanya Vivin Jiran. Satu keluarga akhirnya masuk Islam. Itu gara-gara DM saya di Instagram. Saya kemarin di Banyu Asin, Palembang mengislamkan satu keluarga. Dan mereka saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Gara-gara saya nonton Instagramnya Gus Miftah. Kemarin saya di Ponorogo, pengajian sama Didi Kempot, ada orang datang ke panggung minta diislamkan. Ya karena menganggap Islam kita menyenangkan. Makanya kalau kamu pengen orang lain tertarik dengan Islam, tampakkanlah wajah Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan. Saya punya kolam di depan pondok. Pendeta bilang, Kiai saya pengen mancing. Oke. Nah, gratis bro. No. Begitu nyampe kolam, pendetanya bilang, kaki saya korengan Kiai. Gak bisa kena air. Terus gimana? Mbak tolong saya digendong. Oke, saya gendong. Begitu pendeta saya gendong, dia bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matamu aku. No. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur. Kenapa saya dilempar ke air, Kiai? Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, suante saya. Saya belajar seperti itu dari almarhum Gus Dur. Gus Dur itu mengajarkan luar biasa bagi saya. Maka saya mengatakan orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu di Indonesia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Dan Anda tahu siapakah yang digendong si buta dari gua hantu? Nih orangnya ini. Oh kayak munyok deng ya, sorry bro, sorry. Itu biasa. Maka saya katakan, kita harus akur dengan sesama manusia Indonesia walaupun beda agama. Saya dijemput sama pendeta, Gus yuk kita piknik, oke. Naik bis, saya naik bis bilang, Bismillah, diprotes sama pendeta. Kiai salah, ini bukan Bismillah, terus bis kota. Aku was kowe aku ngono. Sampai jalan hujan, dar. Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Salah bro, itu bukan haleluya, halilintar. Bilang itu. Sampai pantai Parangtritis, saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Kan? Anginnya kencang, wut. Sarung saya buka. Pendeta langsung bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow, tapi alif. Begini kok wow, alif. Yang nggak lulus juz amma pasti nggak paham. Lakum dinukum. Yang tidak boleh itu mencampur adukan ibadah. Mau makan doanya pakai umat Islam, caranya pakai orang Kristen itu nggak boleh. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu namanya mencampur adukan agama. Nggak setuju saya. Nggak boleh. Jadi pemahamannya apa ya? Kayak saya dengan Dedi itu kan pernah dibully gara-gara Dedi waktu itu menjadi orang Katolik. Dan saya pas YouTubean mengucapkan selamat Natal kepada Dedi. Bro, selamat Natal ya. Itu dibully saya. Miftah kafir mengucapkan selamat Natal. Gampang amat mengatakan orang kafir. Orang 70 tahun kafir, begitu membaca la ilaha illallah, kekafirannya terbakar dengan kalimat tahlil. Lah saya tiap hari tahlilan, gara-gara mengucapkan selamat Natal dibilang kafir. Ya Allah. Please deh gitu loh.
Lebay. Kalau dulu saya tidak membina hubungan seperti itu dengan Deddy Corbuzier, belum tentu dia mau masuk Islam. Betul? Tapi gara-gara saya seperti itu, justru dia tertarik masuk Islam. Saya lebaran, Deddy itu telepon, bro, selamat Idul Fitri ya. Masa dia Natalan saya diam waktu itu, saya ucapkan, bro selamat Natal. Saya dibully habis-habisan. Apalagi hari ini saya kemarin di tag sebuah akun Instagram, awas pohon kafir. Saya buka pohon cemara. Sejak kapan pohon itu punya agama? Seolah-olah kalau, salahnya apa pohon cemara dijadikan lambang Natal? Mbok dibuka sejarahnya, kenapa pohon cemara itu dijadikan lambang Natal? Karena di Eropa itu Natal biasanya jatuh di musim dingin. Dan di musim dingin itu pohon yang mampu bertahan di atas bawah, mohon maaf, ketika musim dingin, salju dan lain sebagainya, yang bertahan itu pohon cemara. Maka kemudian pohon cemara dijadikan lambang Natal. Tapi bukan berarti cemara ini pohon Kristen. Masa ada pohon Kristen? Sebutkan pohon Kristen. Cemara. Sebutkan pohon Islam, korma. Ya Allah. Masa besok dihisap di hari kiamat. Kamu pohon apa? Kristen, pateli. Enggak ada seperti itu. Goblok. Saya itu pasang mau nanam pohon palem di depan di atas menara di atas masjid saya. Orang marah, orang Islam nanam pohon palem. Itu kan pohonnya orang Katolik. Ya Allah. Karena salah satu ibadahnya orang Katolik hari apa itu namanya? Paskah itu kan pakai pohon palem. Sejak kapan pohon itu punya agama? Sama halnya ketika saya membela Coki Muslim, seorang stand up komedi gara-gara masak daging babi dicampur dengan kurma. Itu diancam, di SMS mau dibunuh. Mereka wadul sama saya, Gus saya di SMS mau dibunuh. Saya bilang, santai bro, SMS itu tidak akan membunuhmu. Iya, yang membunuh bukan SMS. Kalau SMS membunuh, Israel nganggur. Kenapa orang NU itu masuk surganya lebih dahulu daripada orang Muhammadiyah? Karena NU itu imannya lebih tebal daripada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuh. Muhammadiyah takut haram, NU enggak haram. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih tebal. Karena orang NU tahu yang membunuh itu bukan rokok tapi Israel. Kalau rokok itu membunuhmu, ya Israel nganggur bro. Saya ini bukan perokok loh, tapi saya membela para perokok. Karena berdasarkan survei WHO, ingat, 10% orang meninggal karena rokok. Itu artinya apa? 90% meninggal karena tidak merokok. Masya Allah. Ya. Kayak ada kiai duduk sama dokter, ngerokok kiainya. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan ngerokok, nanti mati loh. Apa jawaban kiai? Ya kalau mati disudut lagi. Saya itu gak ngerokok dari kecil sama sekali. Kohwah pun saya belum lama, ngopi pun saya belum lama. Karena saya dulu pas haji 2017 ketemu Mas Anies, saya sembelit Gubernur DKI. Gus, kalau pengen gampang BAB minum kopi. Sejak itu saya ngopi. Sebelumnya nggak pernah. Maka kalau saya ngaji di dunia malam dicurigai, Miftah itu mabuk. Ngopi saja barusan, ngerokok saja tidak. Nggak mungkin saya mabuk. Saya punya prinsip. Walaupun saya tiap hari ceramah dengan orang mabuk, saya tidak boleh minum. Kenapa? Kalau saya sampai minum, saya tidak punya hak untuk menceramai para peminum. Betul. Saya nggak mau. Walaupun saya ngaji sama mbak-mbak PSK di lokalisasi, insya Allah saya tidak pernah sama PSK. Kalau cuma ngelirik, iya. Ya wajar lah, cowok ya Beb ya, masa enggak sama sekali mustahil. Enggak, kenapa di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik enggak kelihatan. Iya. Masuk Pak Eko. Minum Beb, kopi Beb, Beb. Orang itu kalau pagi hari mati, kok perutnya ada kopinya, insya Allah matinya syahid. Karena malaikat tahu, kenapa ada kopi di perutnya? Karena malam harinya pasti dia habis ngaji dan mujahadah. Amin Allahumma. Amin. Insya Allah Banser masuk surga. Ya.
survei lokasi. Lah, diteruskan lagi. Ini sesama agama. Di dalam kamar tadi itu ada beberapa ranjang, beberapa kasur. Di kamarnya orang Islam umpamanya. Ada kasur Nahdlatul Ulama. Ada kasurnya Muhammadiyah. Ada kasurnya Al-Wasliyah. Ada kasurnya LDII. Ada kasurnya MTA. Selama orang itu kembali ke kasurnya masing-masing, nggak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidur di kasurnya orang lain, bahkan ngiler di kasurnya orang lain. Bahkan niduri istrinya orang lain. Ku rungokno jomblo kuwi. Duwe bojo malah mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lak banser beda, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa. Anggota banser gajine ra sepira. Ora ono malah. Enggak ada gaji, panitia enggak pengertian, banser 12 rokoknya 1 bungkus. Ya Allah. Sakler. Ya kalau kita santri bukan mundur alon-alon tapi ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa. Ahli maksiat sing kakean dosa. Sekongkon sapa? Wis rampung baru ditabuhi. Mau meneng wae. Dasar katel. Kalau orang NU melakukan amaliyah Nahdlatul Ulama tanpa menyinggung mereka yang berorganisasi lain, pasti selamat. Orang berorganisasi lain gak usah nyinggung amaliyahnya orang NU, pasti selamat. Hari ini terjadi bentrokan, salah paham, gara-gara kita sering nyindir amaliyahnya orang lain. Orang NU sudah tahlilan sejak zaman mbah-mbahnya dulu. Tahu-tahu ada ormas baru mengatakan tahlil itu bid'ah. Lah, ini kan berarti masuk kamarnya orang lain, masuk kasurnya orang lain. Yang tahlil silakan, yang enggak tahlil silakan. Mau solawatan silakan, enggak solawatan silakan. Wong cangkeme dewe. Selesai kan? Makanya saya bilang, Banser NU, Banser Ansor itu enggak punya musuh. Hari ini seolah-olah Banser musuhan dengan FPI. Siapa bilang? FPI silahkan, Banser silahkan. Gak boleh saling mencaci. Kalau toh kemudian tidak bisa bekerja sama, minimal jalan sendiri-sendiri. Tanpa harus menjelekkan yang lain. Bukan modelnya orang NU. Kita diajarkan Islamnya yang wasatiyah. Kita diajarkan untuk tasamuh. Gak boleh. Kamu dibenci oleh ormas lain, menengoli. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow. Santai. Los. Ketika ada orang lain membicarakanmu di belakangmu, itu artinya hidupmu lebih maju daripada orang di belakangmu. Santai saja. Yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada di bawah ngomongin yang di atas. Nggak mungkin yang di atas ngomongin yang di bawah. Yang di belakang ngomongin yang di depan. Yang kecil ngomongin yang besar. Yang miskin ngomongin yang kaya. Orang kecil ngomongin orang besar. Yang ada kamu ngerasani Jokowi. Nggak mungkin Jokowi ngerasani Sugeng. Saya dirasani apa nih toh? Geng. Sugeng. Susune ageng. Enak kok kita itu. Anda jadi orang NU, pakai kunut, ayo kunutan.
Tetanggamu gak pakai kunut, ya gak apa-apa, gak hafal kok. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya yakin di Cibiru sudah tidak ada orang konflik berkelahi gara-gara kunut. Betul? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Cibiru sudah jarang yang sholat subuh. Biasanya orang-orang yang punya paham seperti itu karena ilmunya kurang atau kurang ilmu. Salah paham atau pahamnya salah. Kalau kemudian paham beneran, gak mungkin orang berkelahi gara-gara kunut. Karena imam 4 itu terbagi dalam 2 kelompok. Yang 2 pakai kunut, yang 2 tidak pakai kunut. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Okay? Pamer matamu, pamer. Copot. Tiba. Cepot. Lali matamu, lali. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kelangan akik. Nih, yang berdiri ini Maliki, Syafi'i. Maliki, Syafi'i pakai kunut enggak? Kunut. Yang duduk ini tak gambarkan Hanafi dan Hambali. Itu enggak pakai kunut. Imam Maliki, Syafi'i kunut, Hanafi, Hambali enggak pakai kunut. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya, Imam, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut. Sementara saya pengikutmu yang tidak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Makmum itu ikut imam. Kalau imamnya pakai kunut, makmumnya harus mengaminkan. Itu bahasanya Imam Hambali loh ya. Coba kalau orang sekarang, kamu nggak pakai kunut, imamnya pakai kunut. Beda. Allahumma hdina fi man hadait. Nggak mau. Wafina fi man nafait, cangkemmu ngono. Berat sudah. Kalau dulu imam-imam enggak menghormati. Sekarang kita gara-gara itu ribut sudah. Coba, semua beda kok, Cak. Salat, tentang tahiyat. Imam 4 itu dalam tahiyat semuanya beda-beda. Imam Syafi'i, bagaimana dia bertahiyat? Ashadu alla ilaha illallah, berdiri sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Imam Hanafi cuman sekali tok. Ashadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Sekali tok. Ashadu alla ilaha illallah. Itu Imam Hanafi. Udah gak berdiri lagi. Kalau Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah, berdiri. At-tahiyatullah barakatuh salatu ibadillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuing. Itu Hambali. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir gerak enggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu ibadillah. Tapi yang bergerak cuman telunjuknya kepalanya enggak usah ikut-ikutan. Malah kayak film ini at-tahiyatul mubarakatuh salawat enggak. Ini tok. Gus Miftah pakai mana? Saya kebanyakan orang Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Kebanyakan orang NU ini. Yang Mbah ya? Wah, jenggotnya putih. Asyhadu alla ilaha illallah. Nafsu amat sih lo. Saya orang NU pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Anda memakai Hanafi? Masih itu boleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Memakai Hambali? Boleh. Maliki? Begini. Boleh, ya enggak boleh. Begini-begini. Mosok tahiyat ngene iki. Tahiyatul barakatuh salawat. Indah, Islam itu indah. Los rarewel. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wa sallim daiman ala madha
banter sholli wa sallim dang iman wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashab. Ayo hadroh yang lebih kencang. Sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga, mengharap pahala Allah dan ridhonya. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Rabb, dengan ini kami pun berdoa, jaga negeri kami, bangsa Indonesia. Persatukan kami hingga akhir masa. Pemimpin kami, bantu mereka semua. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 1, pengajian dianggap selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Miftah yang sudah menyampaikan modus hasanah untuk kita sekalian. Kita doakan semoga beliau tetap sehat dan tetap mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin dengan wajah Islam yang menyenangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan beranjak dahulu karena kita akan tutup dengan doa. Silakan untuk duduk kembali.